Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa Klik TV dan juga Klikers yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sedang mengikuti diskusi media baik yang melalui Zoom ataupun yang langsung menonton di YouTube Klik TV. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa mengikuti diskusi dia pada sore hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana berkatnya kita dapat mengenal Islam, agama yang membawa kita nanti ke diakui sebagai umatnya. Baik, selamat sore teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Yasin selaku Direktur Elsin, dan juga yang saya hormati Pak Direktur Miftahul Amin selaku Direktur PT Klik Media Bojonegoro dan juga Redaktur kliksajajatim.co, dan juga Bung Fadli Harahap selaku Direktur Sudut Demokrasi atau Sudra dan juga pernah menjadi jurnalis di Indopos, Jawa Pos dan juga Merah Putih dan juga Okezon yang nanti akan menjadi narasumber pada diskusi sore hari ini. Tak lupa pula juga untuk teman-teman peserta yang hadir melalui Zoom ini dan juga yang menonton di YouTube. Baik, perkenalkan nama saya di sini Arifin sebagai host pada acara diskusi dengan tema menjadi jurnalis digital pada sore hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu terkait dengan diskusi pada sore hari ini, kita langsung saja kepada Pak Direktur Amin untuk selaku pembuka diskusi pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Direktur Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Fadli selaku narasumber dalam kesempatan kali ini. Berharap betul pada kesempatan ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Bang Fadli, supaya kemampuan kita lebih keren dalam menghadapi tantangan dunia digital, tantangan dunia media yang semakin cepat, dan seperti ini saya butuh banget petuah atau arahan dari Bang Fadli ke depannya. Yang saya hormati Pak Presiden Direktur Yasin Muhammad, Presiden Direktur dari Klik Media Group, kan kira-kira begitu, yang membawahi semua jaringan klik di Indonesia ini. Yang saya hormati Mas Arifin selaku host. Mas Arifin ini adalah orang yang selalu saya repotkan, Bang Fadli. Sampai saat ini saya belum pernah ngasih apa-apa sama Bang Arifin ini. Sampai saat ini masih saya repotkan terus. Semoga saja beliau ikhlas sehingga menjadi amal yang soleh, kira-kira begitu. Yang penting di belakang, Mas Amin. Oh, siap. Yang saya hormati juga seluruh pemirsa Klik TV yang ada di YouTube ataupun yang langsung di Zoom kali ini. Pak Fadli yang saya hormati, saya dulu pernah berjurnalis di Bojonegoro itu.
ada Persatuan Wartawan Bojonegoro. Cuma saya tinggalkan berkelana ke seantero Indonesia. Terus kemudian karena tantangan zaman dan sebagainya kayak gini, saya masuk lagi di dunia jurnalistik. Tapi mungkin masih beberapa hal saya ketinggalan kereta. Maka dari itu kita sebagai bisa dikatakan newbie di wilayah pemberitaan ini membutuhkan semacam wawasan dari Bang Fadli. Memang sudah concern dari awal sampai hari ini. Semoga saja Bang Fadli bisa memberi kita semacam pengetahuan kepada kita sehingga apa yang kita sajikan ke pemirsa atau pembaca kita itu suatu hal yang layak dan kita juga mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira begitu pengantar dari saya sebagai redaktur dari kliksajajatim.co sekaligus direktur utama. Saya buka diskusi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kali ini kita buka. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arifin. Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Direktur Amin atas pembukaan diskusinya. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini, mau tidak mau, kita sebagai umat manusia harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak terluput juga terkait dengan jurnalis. Mau tidak mau, kita juga harus ikut menjadi jurnalis digital bahasanya untuk untuk mengimbangi perkembangan zaman pada saat ini. Nah, untuk itu kita kupas tuntas terkait dengan jurnalis digital pada sore hari ini, tentunya dengan materi yang memang sudah malang melintang di dunia jurnalistik. Di sini ada Bung Fadli. Bung Fadli di sini merupakan ex jurnalis di Indopos, Jawa Pos, dan juga merahputih.com. Nah, untuk lebih lanjutnya saya persilakan langsung kepada Bung Fadli untuk menyampaikan paparan terkait materi menjadi jurnalis digital. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Bung Fadli. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arifin atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir atau duduk bareng kita di sini untuk berdiskusi bagaimana kemudian menjadi seorang dengan tema judul besarnya menjadi jurnalis digital. Pada kesempatan sore ini saya mungkin lebih banyak ingin berbagi soal pengalaman ya, daripada kemudian kita berbicara soal teknis, soal definisi atau secara deskripsi bagaimana jurnalis itu bekerja ya. Karena memang dari zamannya jurnalis itu bekerja ya begitu-begitu saja. Cuman persoalannya itu bagaimana saat ini jurnalistik pers sudah dihadapkan dengan salah satu era, salah satu zaman yang lebih cepat ya, kira-kira begitulah. Zaman yang hari ini banyak orang menyebutnya 4.0 itu. Zaman milenial, ya. Zaman milenial, zaman digital, zamannya online, zamannya internet. Ya kira-kira
ini menjadi tantangan tersendiri bukan saja kepada profesi jurnalis, bukan hanya kepada wartawannya, industri persnya, kantor atau institusi kewartawanannya, tetapi memang ini sudah menjadi tantangan semua pihak ya, bagaimana menghadapi berkolaborasi atau menundukkan bahkan zaman itu sendiri. Bagi kita yang insan pers, bagi kita yang wartawan, jurnalis, ya tentu saja harus menaklukkan zaman ini, ya, zaman yang ditandai dengan berbagai macam digitalisasi. Jangankan soal media massa atau di industri kewartawanan atau pers ya, percetakan ataupun percetakan dan pembukuannya pun sudah mulai digital. Inilah yang kemudian menjadikan berbagai macam media atau percetakan yang masih berbentuk konvensional, baku yang masih menggunakan mesin cetak ditinggalkan, kan seperti itu. Bukan karena ditinggalkan soal tidak ada yang bisa dijual, tapi emang inilah konsekuensi dari perubahan zaman itu sendiri. Nah, yang saya ingin bicarakan, diskusikan sedikit soal bagaimana industri atau jurnalis menjadi jurnalis digital. Mungkin bisa saya paparkan ada berapa semacam dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari semakin maraknya digitalisasi ini, atau dengan bahasa lainnya itu jurnalisme online atau jurnalis daring, jurnalis digital. Ini kan macam-macam, jurnalis apalagi jurnalis cyber, kalau bahasa Dewan Persnya itu ya jurnalis cyber. Nah, ini kan suatu bentuk perubahan yang awalnya memang sudah dirasakan atau dampaknya itu sudah mulai terlihat sejak mungkin turun waktu sekitar 90-an lah ya, awal-awal tahun akhir-akhir 90-an itu sudah mulai dirasakan bagaimana banyak munculnya media-media online, seperti media online yang terkemuka lah ya, macam-macam, ada Okezone, mungkin ada portal-portal yang lebih dulu seperti Perubahan, Liputan 6 atau Kompas.com, Merdeka.com. Ini kan awal dari maraknya munculnya media-media online yang menggantikan posisi media cetak yang sebelumnya memang lebih dominan di publik atau di masyarakatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan begini, apakah media online-nya yang memberi apakah jurnalisnya atau media online yang memberi pengaruh kepada masyarakat, atau masyarakatnya yang memberi pengaruh terhadap terbentuknya jurnalis digital? Ini menjadi pertanyaan karena belakangan kan mulai muncul lagi kan jurnalisme citizen journalism,
ini mulai ramai lagi kan citizen jurnalis. Pada awal-awal muncul media online atau media daring, web media portal-portal berita itu, citizen journalism ini belum terlalu ramai, tapi pada akhirnya ketika muncul citizen journalism ini, kemudian mulai ramai dengan pola-pola pemberitaan yang semakin marak gitu ya. Nah ini nanti kita kuliti mungkin bersama bagaimana pengaruh-pengaruh dari munculnya citizen journalism, karena memang di zaman sekarang ini setiap orang bisa saja bekerja dengan cara-cara jurnalis, tetapi belum tentu itu bisa disebut sebagai produk jurnalis, kan begitu. Nah, kelahiran kelahiran teknologi digital, kemudian dengan munculnya sarana internet, ini mendorong adanya konvergensi baik di wilayah kerja-kerja jurnalis maupun di wilayah-wilayah lain. Ini secara umum memang konvergensi berbagai macam media digital ini sudah terjadi di banyak aspek ya. Tidak hanya sebagai di dunia jurnalis sendiri, tetapi di dunia manapun hari ini sudah berkonvergensi. Makanya ketika kita meninggalkan pola-pola seperti ini ya, tentu saja ada hal yang akan kurang gitu ya, yang bisa saja lama atau bisa saja mungkin lebih tidak efisien, karena bagaimanapun teknologi lahir itu akan membuat ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Di jurnalis itu sendiri konvergensi antara beberapa teknologi ini ya memunculkan dampak-dampak yang ya bisa positif maupun negatif. Ya, contohnya misalkan kalau dulu masih konvensional atau zaman-zaman baku dulu, masih zaman cetak dulu, berita yang berita yang diproduksi, disiarkan, ditebarkan itu butuh waktu mungkin bisa 1 harian atau 24 jam. Tapi hari ini dengan adanya konvergensi digital yang kemudian dimanfaatkan di ruang jurnalis, dimanfaatkan oleh institusi pers, maka hari ini kita bisa mengupdate setiap saat. Bahkan 5 menit setelah sebuah peristiwa itu terjadi, detik sudah nongol duluan, kan seperti itu. Kita belum peristiwanya di dunia timur, tapi dalam waktu sekitar 10 menit sudah bisa kita lihat, kita baca, kita dengar di sisi dunia barat, kan seperti itu. Ini ada efisiensi waktu dan bisa juga ada efisiensi biaya pendistribusian. Dan ini menurut saya ini adalah sebuah dampak positif ya bagi perkembangan jurnalisme itu sendiri. Nah, kemudian tentu saja dengan adanya digitalisasi era digital ini tentu menimbulkan macam-macam bentuk dampak atau efek negatifnya. Dengan munculnya jurnalis atau digital journalism ini, hoax semakin mudah diproduksi, hoax semakin mudah disebar, kan seperti itu. Makanya hari ini satu produk berita yang diproduksi bisa saja menyebar
kemana-mana tanpa ada verifikasi, karena ya dampak negatif dari sisi teknologi itu. Kita bisa membuat gambar, kita bisa memproduksi sebuah gambar dengan menggunakan teknologi digital, tentu saja akan bisa lebih baik, tetapi bisa juga berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Jangan-jangan gambar yang diproduksi pada zaman atau waktu yang lalu bisa dimanfaatkan atau disiarkan pada waktu yang akan datang dengan posisi atau caption yang tidak pada waktu itu sendiri. Inilah kemudian ada beberapa bentuk macam hoax yang bisa diproduksi. Salah satunya kan menempatkan berita tidak pada tempatnya atau tidak pada waktunya. Nah, dari dampak-dampak positif atau negatif inilah kemudian nanti muncul berbagai semacam pendapat atau persepsi, kemunculan ya, baik itu lembaga atau semacam suara-suara yang mengkritisi bagaimana penyerapan atau era sekarang ini disebut dengan eranya disrupsi, karena bagaimana sesuatu itu diproduksi secara maya, diserap sehingga meninggalkan otentitas fakta itu sendiri. Bagaimana suatu peristiwa, suatu realitas, suatu fakta itu dibikin bisa dengan berbagai macam bentuk fakta-fakta lain. Inilah yang kalau bahasa anak-anak sekarang itu disrupsi ya. Susah juga nyebutnya bahasa-bahasa intelektual ini. Disrupsi. Bagaimana kemudian digital itu menyerap suatu fakta, tetapi meninggalkan otentitasnya, karena memang fakta itu sendiri ya sebetulnya bersifat otentik. Pada prinsipnya fakta itu otentik, tetapi ketika dia sudah diproduksi oleh media, menggunakan media, diserap oleh media, disebarkan oleh media, inilah yang kemudian menjadi berbagai macam penafsiran, berbagai macam bentuk. Inilah menurut saya itu hilang otentitasnya. Otentitas fakta itu menjadi kabur, menjadi samar-samar. Makanya ada berbagai macam berita yang mulai muncul di banyak portal itu, bisa jadi dengan banyak persepsi di publik, atau bisa jadi gambar yang dimunculkan saat ini gambar yang dulu pernah muncul atau peristiwa yang lain, seperti misalnya kerusuhan di depan DPR, tiba-tiba pada